Ini sebenarnya kalau aku menangkap ya atau aku menganalisa vibe dari seorang Rebecca ini mirip sekali dengan vibe yang ada di seorang almarhumah Vanessa Angel. Hadirnya pihak ketiga di relationship mereka itu juga ada peluang untuk akhirnya terjadi juga di relationship mereka nanti. Beredar kabar tentang video shoot yang diduga seorang Rebecca. Hai, ketemu lagi dengan aku Enda Heaveny di Kode Selebriti, tempat di mana kita akan mengupas tuntas kode-kode kehidupan selebriti idola kalian. Ini ditunggu-tunggu banget nih episode kali ini, karena ini lagi berita yang lagi happening banget ya di media sosial. Siapa dia? Nah, aku akan menganalisa sepasang selebriti ya yang sangat diidolakan oleh para netizen. Mereka berdua ini sudah diterima oleh keluarga ya. Kemudian juga sepertinya hubungan mereka juga baik-baik saja. Siapa mereka? Mereka adalah Rebecca dan juga Fadly. Seperti tadi aku bilang ya bahwa Rebecca dan Fadly ini sangat didukung oleh netizen. Karena apa? Mereka berdua kayaknya cocok banget ya dari physically, kemudian juga sudah diterima juga Rebecca ini di keluarganya Fadly. Jadi kayaknya nggak ada sesuatu yang bisa memisahkan mereka berdua. Tapi sayang banget, beredar kabar tentang video shoot yang diduga seorang Rebecca. Bagaimana aku akan menganalisa tanggal lahir antara Fadly dan juga Rebecca? Yuk simak ya. Becca lahir di tanggal 21 November tahun 2001, sedangkan Fadly lahir di tanggal 3 April tahun 2000. Ini sebenarnya kalau aku menangkap ya atau aku menganalisa vibe dari seorang Rebecca ini mirip sekali dengan vibe yang ada di seorang almarhumah Vanessa Angel. Karena mereka memiliki tema yang sama tentang kehidupan ya, baik kehidupan sehari-hari mereka ataupun kehidupan relationship mereka tuh memiliki tema yang sama tapi dengan cerita yang berbeda. Kalau aku rasa memang karena vibe inilah akhirnya seorang Becca juga bisa diterima oleh keluarga dari Fadly. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya Becca dan juga Fadly, mereka sama-sama memiliki kode yang namanya pertemanan. Jadi hubungan atau relationship mereka ini tidak hanya sebagai sepasang kekasih aja, tetapi juga di situ ada komunikasi seperti pertemanan dan juga mereka saling menerima lingkungan pertemanan satu sama lain. So sebenarnya selama ini tuh kayak tidak ada atau kurang banget ya permasalahan yang akhirnya terjadi di antara mereka berdua, termasuk di dalam komunikasi, karena secara komunikasi mereka memiliki kode yang sangat bagus. Kalau ada pertanyaan sebenarnya bentuk hubungan mereka itu seperti apa sih? Apakah memang sebenar-benarnya mereka tuh memang adem ayem ataukah hubungan mereka berdua ini sebenarnya toksik? Kalau aku analisa di sini ya, seorang Becca ini memang dia memiliki kode emosional gitu. Jadi dia seseorang yang pemendam rasa. Jadi dia dalam dalam menanggapi suatu permasalahan itu tidak meledak pada saat itu. Jadi seperti dia tahan kemudian akhirnya meledak. Dan ini yang sepertinya sering membuat seorang Fadly itu kaget atas reaksi dari seorang Becca. Kayaknya diem aja deh. Tetapi tiba-tiba dia melontarkan emosi yang menurut Fadly itu sangat besar sekali ya level frekuensi emosinya. Jadi boleh dikatakan bahwa relationship mereka ini masih dalam kategori relationship yang normal. Belakangan ini beredar video shoot yang diduga dilakukan oleh seorang Rebecca. Tuh, kalau pertanyaannya apakah selama ini ya seorang Rebecca itu memang berada di pergaulan yang bebas? Seperti tadi aku analisa di awal ya, kode tanggal lahir seorang Rebecca kalau aku analisa dia memiliki kode pertemanan. So, banyak sekali kejadian-kejadian di dalam kehidupannya yang memang berasal dari pengaruh pertemanannya. Jadi memang untuk seorang Rebecca aku sarankan pintar-pintar banget untuk memilih lingkungan pertemanan. Karena kalau aku analisa ya, seorang Rebecca ini juga dia
kurang sekali bonding di keluarganya. Jadi dia lebih banyak memilih atau mencari keluarga di luar keluarga intinya, yaitu dari lingkaran pertemanannya. Jadi ini memang harus hati-hati sekali untuk seorang Rebecca. Kalau aku analisa ya dari tanggal lahirnya seorang Fadly ini, dia memiliki rasa yang tidak tegaan, ada rasa ibanya gitu. Jadi ketika beredar video syur yang diduga seorang Rebecca, saya rasa ini tidak mempengaruhi relationship antara Fadly dan juga Rebecca. Tetapi yang berpengaruh tentu saja di ranah family. Tentu saja di awal pasti ada penolakan ya dari keluarga dari Fadly sendiri. Seandainya video syur itu memang benar dilakukan oleh seorang Rebecca. Tapi tadi saya analisa di awal bahwa ada vibe seorang Vanessa Angel ya di dalam diri Rebecca. Jadi saya analisa sih dari tanggal lahirnya ya, akhirnya nanti juga akan diterima oleh keluarga besar dari Fadly. Apakah seorang Fadly ini menerima Rebecca dari berita-berita negatif belakangan ini ya? Kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Fadly sendiri, dia akan menerima seorang Rebecca. Karena apa? Rebecca dan Fadly ini memang mereka memiliki komunikasi yang bagus sekali ya. Jadi sebelum video syur ini diduga seorang Rebecca, aku yakin seorang Rebecca sudah menceritakan semuanya, baik kejadian yang positif maupun negatif yang pernah dia alami kepada seorang Fadly. Jadi kalau aku analisa ya, dengan beredarnya berita negatif ini terhadap seorang Rebecca, relationship antara Fadly dan juga Rebecca tidak terpengaruh. Nah, satu lagi nih, Rebecca ini kalau aku analisa dari tanggal lahirnya ya, dia memiliki kode shining. Artinya apapun yang dia lakukan, baik negatif maupun positif, itu gampang sekali dinotis oleh netizen atau orang-orang di lingkungan mereka ini ya. Jadi ketika Rebecca ini melakukan sesuatu tindakan yang positif, otomatis dia akan menaikkan namanya ya. Tetapi ketika dia melakukan sesuatu yang negatif, otomatis itu langsung dinotis dan bisa mendropkan nama seorang Rebecca. Tetapi good newsnya adalah ketika one day dia melakukan sesuatu yang sangat positif, maka yang negatif ini tadi akan tenggelam dengan sendirinya. Tantangan relationship antara Becca dan juga Fadly ini ya tidak hanya di saat mereka pacaran aja seperti sekarang. Tetapi one day ketika mereka akhirnya memutuskan untuk melakukan pernikahan ya, di pernikahan itu juga banyak sekali atau akan terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dinalar atau tidak mereka duga sebelumnya. Contoh peristiwa-peristiwa yang tidak mereka duga-duga, contohnya ya berita-berita yang mengejutkan netizen itu juga akan terjadi kembali. Kemudian juga hadirnya pihak ketiga di relationship mereka itu juga ada peluang untuk akhirnya terjadi juga di relationship mereka nanti. Jadi saran dari aku, terimalah kelebihan dan kekurangan masing-masing karena nggak ada orang yang sempurna. Mau mencari kesempurnaan di mana lagi? Yang ada adalah kita menciptakan kesempurnaan itu. So, terima kasih ya sudah menonton channel Kode Selebriti ini. Sampai ketemu di next episode. Aku akan membahas tuntas dari kode-kode kehidupan selebriti idola kalian. Untuk kalian ya jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen di bawah ini siapa aja selebriti idola kalian yang akan aku analisa tanggal lahirnya. Oke semuanya ya, bye-bye, thank you.